Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir. Nomor induk mahasiswa saya 0554891117. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dengan batas kemampuan saya. Untuk soal yang nomor 1, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi secara dalam konteks penyuluhan. Baik, secara umum komunikasi adalah suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi perasaan, berbagi informasi, ide dan lainnya sehingga terjadi pengertian bersama. Makna dan maksud tujuannya sama lah. Jadi contohnya itu seperti kegiatan belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Untuk komunikasi dalam konteks penyuluhan, suatu proses penyampaian pesan atau informasi kepada sasaran atau petani dan keluarganya, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Jadi petani atau sasaran itu harus melakukan perubahan perilaku. Sampai di situ baru selesai penyuluhannya, komunikasinya. Jadi contohnya seperti penyuluh menyampaikan tentang pengendalian hama walang sangit. Jadi petani melaksanakan pengendalian hama walang sangit itu dengan apa yang disampaikan dengan penyuluh. Cara-caranya dengan apa yang disampaikan dengan penyuluh. Mungkin itu. Yang kedua, soal nomor 2, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Baik, jawabannya mempercepat penyampaian informasi. Jadi dalam artiannya baik penyuluh ataupun petani bisa langsung mengakses website atau aplikasi-aplikasi yang disediakan Kementerian Pertanian untuk mengakses seperti Katam, aplikasi pupuk dan lain-lain lah. Dan juga menyediakan materi atau ilmu pengetahuan tentang pertanian. Jadi penyuluh bisa menambah ilmu pengetahuannya tanpa harus membuka buku. Dia cuma membuka HP-nya, laptopnya, dia membuka terus buka website. Di situ sudah ada di Kementerian Pertanian aplikasinya. Dan juga menjadi tempat atau fasilitas komunikasi. Dalam artian di sini antar penyuluh atau antar penyuluh dan petani, mereka bisa saling berkomunikasi melewat WhatsApp atau email atau Instagram, Facebook lah. Oke, itu. Terus pertanyaan yang nomor 3, bagaimana cara penyuluhan mengaktifkan komunikasi? Jadi penyuluh kalau menurut saya menyampaikannya itu apa yang dibutuhkan petani. Jadi apa yang dibutuhkan sasaran itu yang disampaikan. Jadi mereka sangat menerima dan sangat memperhatikan karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya seperti contohnya seperti pengendalian hama penyakit tadi. Misalkan di petani itu ada serangan hama walang sangit, jadi petani menjelaskan tentang pengendalian itu. Jadi mereka sangat menerima dan sangat berantusias untuk melakukannya. Terus yang keempat, pertanyaan nomor 4, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Jadi wilayah saya ini di Desa Sungai Sam, Kecamatan Kepos Hilir, Kabupaten Kepos, Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan oleh penyuluh yaitu penanaman padi unggul varietas Impari 32 dengan mesin tanam, dengan cara menanamnya dengan mesin tanam transplanter. Terus yang kedua, yang B, tahapan adopsi inovasinya terjadi pada sasaran. Oke, itu petani akhirnya menggunakan benih unggul varietas Impari 32 itu dan menggunakan alat tanam transplanter untuk menanamnya. Dan yang C, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi itu pada sasaran tersebut. Yang pertama, penggunaan benih unggul varietas Impari 32 itu memiliki umur yang pendek, kurang lebih 120 hari, dan
hampir semua yang padi unggul lah segitu umurnya. Dan saat ini sebelum-sebelumnya itu petani menanam padi lokal dengan umur yang panjang hampir 6 bulan. Dan juga faktor yang kedua yaitu penggunaan alat transplanter. Nah, di sini menghemat biaya bagi petani, menghemat biaya, menghemat waktu dan efisiensi waktu lah. Karena transplanter ini mungkin hanya cukup 2 orang sajalah dalam mengoperasikannya bergantian, dan satu menyediakan bibit, satu mengoperasikan transplanternya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya ini dapat diterima lah oleh Bapak dosen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.